Perkenalkan, nama saya Jennifer Kristani Kelas dari kelas 1B D4 Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. NIM saya 22013085. Saat ini saya akan mempresentasikan jurnal saya mengenai kesetimbangan. Pengertian kesetimbangan. Kesetimbangan atau keseimbangan adalah kondisi di mana benda dengan gaya resultan dan momen gaya resultan sama dengan nol. Benda setimbang juga dapat didefinisikan sebagai keadaan benda yang tidak mengalami percepatan linear atau percepatan sudut. Kesetimbangan biasa terjadi pada yang pertama, benda yang diam atau statik, contohnya semua bangunan gedung, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Dan yang kedua, benda bergerak lurus beraturan atau dinamik, contohnya gerak meteor di ruang hampa, gerak kereta api di luar kota, elektron mengelilingi inti atom, dan lain-lain. Benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuknya karena pengaruh gaya dari luar. Kesetimbangan benda tegar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kesetimbangan partikel, dan yang kedua, kesetimbangan benda. Kesetimbangan partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan dan hanya mengalami gerak translasi, tidak mengalami gerak rotasi, sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda yang dianggap partikel hanya menyebabkan gerak translasi. Maka syarat kesetimbangan partikel adalah jika resultan gaya luar yang bekerja pada partikel tersebut sama dengan nol. Dengan kata lain, suatu partikel dikatakan seimbang bila partikel tersebut tidak mengalami percepatan, yang berarti benda tersebut tidak mengalami resultan gaya luar. Dalam keadaan seimbang, keadaan partikel dapat berada dalam keseimbangan statik atau dalam keseimbangan mekanik. Yang kedua, kesetimbangan benda. Sebuah benda tegar berada dalam keseimbangan mekanis bila dilihat dari suatu kerangka acuan inersial bahwa percepatan linear pusat masanya sama dengan 0 dan percepatan sudutnya sama dengan 0. Jenis kesetimbangan. Ada 3 jenis kesetimbangan, yaitu yang pertama, kesetimbangan stabil atau kesetimbangan mantap. Benda yang memiliki kesetimbangan mantap, jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat benda akan naik. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda akan kembali pada kesetimbangan semula. Contoh, kesetimbangan pada suatu benda dipandang sebagai kesetimbangan yang dimiliki benda jika gangguan yang dialaminya menurunkan titik beratnya. Yang kedua, kesetimbangan labil atau kesetimbangan goyah. Benda yang memiliki kesetimbangan labil, jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik beratnya akan turun. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda tidak dapat kembali pada kesetimbangan semula. Contoh, kesetimbangan stabil dapat dipandang sebagai kesetimbangan yang dimiliki benda jika gangguan yang di dalamnya menaikkan titik beratnya. Yang ketiga, kesetimbangan netral atau kesetimbangan indifferent. Benda yang memiliki kesetimbangan mantap, jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat benda tidak naik maupun tidak turun. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda akan setimbang pada sembarang keadaan. Contoh, kesetimbangan indifferent yang dapat dipandang sebagai kesetimbangan yang dimiliki benda, di mana jika gangguan yang dialaminya tidak menyebabkan perubahan titik beratnya. Sistem kesetimbangan. Di dalam menyelesaikan suatu sistem kesetimbangan di bawah pengaruh gaya, ada beberapa prosedur yang harus diikuti. Yang pertama, tentukan objek atau benda yang menjadi pusat perhatian dari sistem kesetimbangan. Yang kedua, gambar gaya-gaya eksternal yang bekerja pada objek tersebut. Yang ketiga, pilih koordinat yang sesuai. Gambar komponen-komponen gaya dalam koordinat yang telah dipilih tersebut. Yang keempat, terapkan sistem kesetimbangan untuk setiap komponennya. Yang kelima, pilih titik tertentu untuk menghitung torsi dan gaya-gaya yang ada terhadap titik tersebut. Pemilihan titik tersebut sembarang tetapi harus memudahkan penyelesaiannya. Dan yang terakhir, dari persamaan yang dibentuk dapat diselesaikan variabel yang ditanyakan.
Benda tegar terdiri dari partikel-partikel atau bagian-bagian yang tiap-tiap partikelnya mempunyai berat tertentu. Apabila semua gaya pada partikel benda dijumlahkan, maka akan didapat sebuah gaya berat. Berat adalah titik pusat atau titik tangkap gaya berat dari suatu benda atau sistem benda. Titik berat atau titik pusat benda berfungsi sebagai titik yang terhadapnya gaya-gaya berat bekerja pada semua partikel benda, sehingga akan menghasilkan resultan gaya sama dengan 0. Titik berat merupakan titik di mana gaya bekerja secara efektif. Untuk menentukan titik berat benda dapat dilakukan dengan cara menyatakan terlebih dahulu benda dalam koordinat Kartesian. Titik berat menurut bentuk benda dibedakan menjadi 4. Yang pertama, benda bentuk garis atau kurva, contohnya kabel, lidi, benang, sedotan, dan lain-lain. Kedua, benda bentuk bidang atau luasan, contohnya kertas, triplek, kaca, penggaris, dan lain-lain. Yang ketiga, benda bentuk volume atau bangunan atau ruang, contohnya kubus, balok, bola, kerucut, tabung, dan lain-lain. Dan yang keempat, benda bentuk partikel massa. Kesimpulan, yang pertama, jika titik berat benda berada di bawah titik tumpu, maka benda selalu berada dalam kesetimbangan stabil. Benda masih bisa bergerak kembali ke posisi semula setelah puas jalan-jalan. Contohnya adalah ketika sebuah benda digantung dengan tali. Untuk kasus seperti ini, titik berat benda selalu berada di bawah titik tumpu. Titik tumpu berada di antara tali dan tiang penyangga. Yang kedua, jika titik berat benda berada di atas titik tumpu, keseimbangan bersifat relatif. Benda bisa berada dalam keseimbangan stabil, benda juga bisa berada dalam keseimbangan labil atau tidak stabil. Apabila setelah didorong, posisi benda masih bisa kembali ke posisi semula, maka benda berada dalam kesetimbangan stabil. Sebaliknya, apabila setelah didorong, posisi benda tidak kembali ke posisi semula, benda akan terus berguling ria ke kanan, atau benda berada dalam kesetimbangan tidak stabil. Ketiga, kesetimbangan benda sangat bergantung pada bentuk atau ukuran benda. Benda yang kurus dan langsing berada dalam kesetimbangan tidak stabil jika berdiri pada benda tersebut. Alas yang menopang benda tidak lebar. Ketika disentuh sedikit saja, benda langsung tumbang. Perhatikan posisi titik berat benda dan titik tumpu. Sebaliknya, benda yang gemuk lebih stabil, alas yang menopang benda lumayan lebar. Setelah bergerak, titik beratnya masih berada di sebelah kiri titik tumpu, sehingga benda masih bisa kembali ke posisi semula. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.